Udah kan ya begini. Oke. Udah masuk belum? Catatan gua. Ya. Oke, pertama mungkin nggak semuanya yang dibahas kemarin bakal gua review, tapi ada poin-poinnya yang mau gua highlight gitu. Nah, pertama itu tentang bilangan. Tentang bilangan, jadi bilangan itu kan kemarin itu suatu apa ya, suatu hal yang menyatakan suatu kuantitas gitu kan. Nah, bilangan ini kemudian bisa disimbolisasi dengan angka-angka gitu. Nah, kan kemarin di kelas sudah banyak tuh dikasih ada bilangan ini, bilangan itu, ada bilangan ini, bilangan itu. Nah, gue mau memperjelas hal itu dengan membuat bagan seperti ini. Nah, bagannya ini gampang gue ambil dari Google aja, tapi bakal banyak versi bagan. Jadi ini nggak 100% validi, tapi ya benar lah. Cuman nggak selengkap. Kalau mau yang lengkap ada yang lebih lengkap. Tapi ini secara garis besar bisa kita um, buat bagannya kayak gini. Ini bisa disimak dulu. Itu judulnya sistem bilangan. Yang paling atas itu ada bilangan kompleks. Terus lambangnya itu C. C dan lambang-lambang bilangan ini identiknya itu dengan apa? Kayak hurufnya itu ada garis duanya. Misalnya di sini bilangan kompleks C itu C terus ada garis kayak logo champion kalau nggak salah. Tapi itu nggak penting, itu insight aja sedikit, siapa tahu kalian kepo. Nah, terus bilangan kompleks itu bisa dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu bilangan imajiner I, imajiner atau lambangnya itu I, dan bilangan real atau lambangnya R kayak gini. Nah, terus bilangan real itu kita bisa bagi lagi menjadi dua bagian. Itu ada bilangan rasional, itu lambangnya Ki. Ini nggak perlu dihafal sih, cuman ya sekedar tahu aja. Terus bilangan irasional lambangnya Z. Bener gak ya? Ntar, kayaknya salah. Ntar gue cek dulu. Ntar guys, takutnya salah lambangnya. Z tuh bilangan bulat, sur. Wah, kan? Ntar gue cek dulu. Ya. Oh iya, iya, iya. Salah. Bilangan rasional itu Ki. Salah. Ya, sorry. Kemarin ngantuk ini buatnya. Bilangan bulat nih. Ya, kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Tadi sampai di bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, terus bilangan rasional itu bisa dibagi menjadi bilangan desimal atau bilangan pecahan deh. Harusnya bilangan pecahan dan bilangan bulat yang dilambangkan dengan Z. Ini pakai pecahan aja ya. Sekarang gas gue edit dulu. Pecahan.
Nah, terus lanjut lagi bilangan bulat itu itu saya baginya menjadi bilangan cacah atau W, itu namanya W, dan bilangan negatif. Nah, bilangan cacah itu bisa dibagi lagi menjadi bilangan nol dan bilangan asli. Bilangan asli lamanya n, kayak gitu. Nah, terus sebenarnya udah sih sampai situ, tapi ada yang mau saya sampaikan itu bilangan asli itu bisa dipecah lagi, itu jenisnya bisa ada bilangan prima, terus ada bilangan komposit, terus yang satu lagi itu ada bilangan satu atau angka satu gitu loh, yang sama kayak bilangan nol. Nah, gimana? Jelas nggak membacanya? Jelas. Oke, ini jadi lihat aja dulu apa peta konsepnya kira-kira kayak gini. Nah, terus kita mau apa ya? Mau mau menjelaskan ini apa sih itu bilangan kompleks, apa imajiner, real, rasional, dan lain-lain gitu. Pertama itu yang paling atas itu bilangan kompleks. Bilangan, sorry ya kalau nulisnya rada lama. Ini apa? Gitu kan. Nah, sebenarnya saya tidak punya pengertian yang cukup cukup jelas tentang bilangan kompleks ini karena jujur aja ya cuman tahu namanya aja sih gitu. Tapi kalau cari di Google itu bilangan kompleks adalah bilangan yang tersusun atas bilangan real dan tidak real atau imajiner. Jadi kayak yang bagan ini bilangan kompleks itu tuh penyusunnya ada bilangan realnya, ada bilangan imajinernya gitu. Kalau mau cari di tulis dulu ya. Bilangan yang tersusun atas bilangan real dan bilangan imajiner. Itu. Ya mungkin cukup lah ya kita tahu oh bilangan kompleks itu terdiri dari susunan bilangan real dan imajiner terus namanya itu bilangan kompleks. Nah, kalau misalnya ditanya contoh bilangan kompleks apa, ini saya juga nyari di Google, saya juga tidak mengerti ya, sekedar tahu aja. Misalnya ada bilangan kalau di Google itu Z, itu misalnya 3i tambah 2. Nah, Z ini itu tuh bilangan kompleksnya. Nah, bilangan kompleks itu terdiri dari bilangan real dan imajiner atau tidak real. Nah, dua ini itu tuh kasih contoh dulu deh. Dua ini adalah bilangan realnya. Yang ini, yang ini bilangan imajinernya. Nah, saya baca chat dulu. Atau bisa digambar itu yang datar. Ya, iya nanti saya gambar kalau udah di bilangan imajiner. Nanti ini ada. Bilang kompleks itu harus iya.
Bilangan kompleks itu harus tersusun atas dua itu. Nah, berarti em, kalau kita lihat bagian yang ini, berarti kan bilangan real itu bagian dari bilangan kompleks dong, atau bilangan real itu termasuk bilangan kompleks dong. Nah, berarti kalau kita lihat ke bawah, berarti bilangan asli itu bilangan kompleks dong. Itu gak sih? Nah, ini cuma dugaan saja, tapi kayaknya gitu dia hasil. Bilangan real itu termasuk bilangan kompleks. Ini mungkin ya. Soalnya gue juga gak tahu anjir. Mungkin juga bilangan kompleks, tetapi bilangan imajinernya itu nol gitu. Jadi tinggal realnya aja gitu. Nah, terus ini kan yang pertama ya, yang bilangan kompleks. Terus yang kedua, yang di kiri itu ada bilangan imajiner atau bilangan tidak real, unreal gitu. Terus ada bilangan imajiner. Nah, bilangan imajiner itu apa sih? Apa ya penjelasnya? Bilangan yang tidak real atau bilangan yang di luar bilangan real? Gimana ya jelasnya? Ada yang mau search Google? Nih Tapi kalau mungkin hmm, gimana, Lor? nih kalau definisinya sebuah bilangan imajiner atau I itu udah definisikan sebagai solusi dari sebuah persamaan x kuadrat sama dengan min satu. Oh, oke. Jadi Bentar ya. itu definisinya. Yang kita ketika kita kuadratkan hasilnya minus. Solusi dari X kuadrat sama dengan min satu. Itu kan? Iya gitu. Ya. Terus X-nya ini, nelo. Sorry ya, ada gangguan. Nah, terus X yang memenuhi itu, ya bilangan imajiner itu, yaitu akar min satu. Terus yang dinamakan dengan bilangan I. Nah, Benar. tahu saya ini imajiner cuman cuman I doang nggak sih? Atau Iya, ada yang cuma I itu kita doang? Iya. iya di Nah, terus kita mau menggambarkan di mana sih I ini terhadap bilangan real. Nah, misalnya ini garis bilangannya, ini garis bilangan, terus di sini ada nol, di sini ada satu, ada dua, ada tiga, dan seterusnya. Di sini juga ada min satu, terus ada min dua, min tiga, dan seterusnya. Nah, em, bilangan imajiner ini tuh bukan bukan ada di sini, bukan ada di sepanjang garis yang horizontal ini, tapi itu terletak di garis yang satunya. Jadi para matematikawan zaman dulu itu ingin memperluas dunia bilangan ini. Jadi gak cuman bisa bergeser ke kiri ke kanan, tapi bisa atas bawah juga gitu. Nah, makanya dibuatlah garis seperti ini, kayak koordinat. Ya,
Nah, yang ini nol ya. Ya, anggaplah seperti itu. Terus ini ada di sini. Di sini ada I, terus di sini ada 2I, dan seterusnya. Yang ke bawah, itu ada minus I, terus ada minus 2I, dan terus ke bawah ini terus berjalan. Itu. Nah, jadi letaknya itu di apa ya? Di sumbu vertikalnya bilangan imajiner ini gitu. Nah, ini kan konsep yang lumayan abstrak ya. Jadi kita lanjut aja ke bilangan yang di sebelahnya. Jadi bilangan kompleks itu ada imajinernya dan ada bilangan realnya. Bilangan real. Bilangan real itu bisa ya yang penting kenalan tahu aja deh dulu. Ya. Nah, terus bilangan real itu saya definisikan sebagai semua titik yang ada di kok gini. Bentar guys, lagi ada gangguan. Coba. Saya lanjutin. Yang ada ini nih kalau DWU siang anjir di garis bilangan. Garis bilangan itu yang horizontal atau yang mendatar. Nah, kalau saya gambarin itu garis bilangannya itu sama kayak tadi. Ini setengahnya ada 0, terus ada 1, ada 2, ada 3, dan seterusnya. Dia ada -1, -2, -3. Nah, tapi emang ini aja yang dimaksud dengan bilangan real. Nah, kita lihat bagian yang tadi itu, bilangan real itu banyaknya segini. Semua bilangan yang di bawah ini itu termasuk bilangan real. Berarti bilangan real itu semua titik yang ada di garis bilangan ini. Misalnya titik ini semuanya itu termasuk anggota dari bilangan real. Misalnya apa? Misalnya di sini ada, misalnya di sini ada setengah. Setengah itu juga bilangan real karena dia berada di garis horizontal ini, garis bilangan ini. Nah, terus ada lagi gak? Ada bilangan 0 juga termasuk bilangan real. Terus ada lagi misalnya di sini. Di sini tuh ada bilangan ya kira-kira di sini itu ada bilangan akar 3. Akar 3 itu kan nilainya 1,7 sekian gitu ya. 1,7 sekian. Ini juga termasuk bilangan real gitu. Jadi kita punya garis bilangannya, terus semua titik, sembarang titik yang kita ambil di sini tuh semuanya itu merupakan bilangan real. Jadi gampangnya kayak gitu. Nah, selama kita apa ya, mungkin persiapan SNBT ini ke 8 bulan ini, kita akan bermain di sini aja. Kita akan bermain di ranah ini aja dulu.
Di sini aja. Jadi ini sama ini tuh nggak bakal kita pelajari nantinya. Jadi kita mainnya di sini-sini aja. Atau di himpunan bilangan real aja, yang real-real aja. Ini mungkin nanti dapat di ya pendidikan tingkat lanjut. Nah, bilangan real, jadi kita mainnya bakal di sini aja. Gitu. Nah, terus kita lanjutin bilangan real itu dibagi menjadi dua kelompok. Ada bilangan irasional dan ada bilangan rasional. Nah, mungkin bahas yang rasional dulu. Bilangan rasional. Rasional itu kan katanya ada rasionya ya. Berarti rasio itu ada sesuatu yang dibandingkan. Jadi definisi bilangan rasional itu adalah bilangan bilangan yang dapat dituliskan dengan bentuk A per B, di mana B-nya itu kita gak mau nol. Ya, jelek banget. B-nya itu tidak sama dengan nol. Jadi, semua bilangan yang bisa kita apa representasikan atau bisa kita tuliskan dengan bentuk A per B, dengan B-nya itu tidak sama dengan nol, itu kita bisa sebutnya sebagai bilangan rasional. Oke, nanti pertanyaannya saya jawab deh. Nah, terus ini mungkin kan ada yang kurang familiar dengan definisi seperti ini, mungkin lebih ngertinya pakai contoh. Misalnya, di sini bilangan rasional apa misalnya 3/4. Misalnya 3/4. Nah, terus misalnya itu adalah 1/2 mungkin. Nah, misalnya gini, 3 itu rasional gak sih? 3 itu, bilangan 3 itu rasional gak sih kira-kira? Nah, kita kembali aja ke definisinya, bilangan yang dapat dituliskan dengan bentuk A per B, itu B-nya tidak boleh sama dengan nol. Nah, 3 ini bisa nggak sih kita tuliskan jadi sesuatu per sesuatu? Bisa ya, bisa kita tulisin jadi 3/1. Jadi 3 ini rasional juga. Ya, bisa 6/2. Betul. Nah, terus apa harus positif aja? Negatif? Negatif juga bisa. Misalnya -2/3, -9, dan seterusnya. Oke, pertanyaan Nia menarik tuh. Oke, saya kira gampang ya rasional, ya tinggal ubah aja menjadi sesuatu per sesuatu. Kalau bisa, berarti bisa kita katakan bilangan itu rasional. Nah, terus nomor berapa ya? 5. Ada bilangan rasional, berarti ada juga yang irasional. Bilangan irasional.
itu ya tinggal di I itu kan em, apa kayak tidak gitu ya, kayak dinegasikan gitu, berarti ya pernyataan yang ini tinggal kita negasikan aja, berarti bilangan yang tidak dapat dituliskan dengan bentuk A per B, di mana B-nya itu tidak sama dengan 0. Ini kita kopas saja. Yang yang tidak dapat nanti. Tidak dapat dituliskan dengan bentuk A per B, ya kayak gini deh. Nah, contohnya itu apa? Ya, contohnya itu bilangan akar yang bilangan itu bukan merupakan kuadrat sempurna. Misalnya itu akar 7, akar 3, kayak gitu. Tulis aja ya. Ini tuh bilangannya bilangan akar-akaran, tapi yang di dalam akar itu bukan bukan kuadrat sempurna. Misalnya itu akar 2. Itu berapa sih? Misalnya kalau kalau akar 4 ya. Misalnya kalau akar 4 ya kan gampang ya. Akar 4 2 gitu. Akar 9 itu 3. Nah, gimana kalau ini kan bagus yang kayak 4 9 16 25. Nah, gimana kalau 2 terus 3 5, akar 7 akar 6, akar 11 dan lain sebagainya. Itu um, berapa sih nilainya gitu. Nah, untuk tahu nilainya itu kita buka kalkulator aja biar kencang. Mana ya? Itu akar akar akar. Ya ini enggak. Oh, bisa dihilangin ternyata ini. Sorry, sorry. Isinya akar 2. Nah, 1,41421 dan seterusnya. Ini nilainya nggak bakal berhenti setahu aku. Ini 31, ini bukan akhirnya, tapi nanti kalau dilanjutin itu bakal ada lagi terus gitu sampai panjang banget. Nah, bilangan yang kayak gini nih, yang nilainya itu apa ya, nggak enak dilihat, terus angkanya nggak beraturan, terus nggak putus-putus, itu kita nyebutnya itu dia sebagai bilangan irasional. Nah, tadi kita udah dapet itu akar 2. Nah, terus ada juga akar-akar yang lain, misalnya akar 7 dan lain sebagainya. Nah, emang akar-akaran aja yang nilai yang dia itu termasuk bilangan irasional. Nah, di matematika itu ada banyak banget bilangan-bilangan irasional lain. Itu yang paling terkenal itu misalnya ada pi, terus ada e. E ini adalah bilangan, namanya itu bilangan Euler. Ini pi itu nilainya, ini kan akar 2 ya. Akar 2 itu tadi 1,4-an. Ini notasinya saya tulis gini. Um, Kayak gini, itu artinya itu setara atau ya kurang lebih segitulah ya gitu. Bukan persis sama dengan, tetapi um, mendekati ke sana gitu. 1,4. Terus yang ini nilainya itu ya kurang lebih 1,7. Kayak setara gitu. Nah, pi mungkin atau udah bahas dulu. Ini bilangan Euler namanya, itu nilainya kurang lebih atau setara dengan 2,7. 2,7. Nah, pi kita diajarin mungkin di SD ya gampang lah. Pi itu 3,14 dan ya, pi juga nilainya 22/7. Oke, coba. Ini kata guru-guru SD itu 3,14
atau itu juga sama dengan 22/7. Oke. Tapi seharusnya ini tuh bukan pakai notasi sama dengan. Itu harusnya makanya itu adalah notasi yang kayak di atas, ya kurang lebih segini atau setara segini. Kenapa? Karena bilangan pi itu bilangan irasional. Sedangkan yang ini bilangan apa? Ini adalah bilangan rasional kan? Kenapa rasional? Ya jelas ya. 22/7 itu A per B. 3,14 itu juga A per B. A per B berapa? Salah lagi anjir. A per B dari 314/100. Nah, pi itu kan irasional. Masa dia juga sama dengan bilangan rasional? Gitu. Jadi, yang benar itu notasinya kayak gini. Bukan persis sama dengan. Nah, kalau mau dicari, misalnya kalkulator mana ya? 22/7. Itu hasilnya segini. Mungkin ada nanti kayak ekornya itu. Ini 314 kayak gini. Nah, 314 terus kayak gini deh. Yang tadi berapa ya? Nah, yang tadi 22/7. Atau juga katanya sama dengan 3,14. Nah, ini kan udah jelas beda ya. 3,14 sama yang ini tuh beda. Ekornya itu beda gitu. Jadi nggak bisa kita sama dengan kan. Bisa kita bahasakannya sebagai ya kurang lebih segitu. Nah, bilangan bilangan rasional itu bentar ya. Misalnya nilai pi gitu ya. Nilai pi. Nah, nih digitnya banyak seperti itu dan ini juga belum belum berakhir. Nanti bisa ditemukan lagi digit-digit terakhir atau digit-digit yang lain. Nah, yang ini deh kalau yang di meme itu banyak banget, benar-benar banyak nilai pi ini. Jadi nggak ada satupun bilangan rasional yang bisa mewakilkan nilai pi ini. Jadi pi itu adalah bilangan irasional gitu. Begitu juga dengan bilangan akar 2, akar 7, bilangan E juga gitu. Oke, udah berapa bahas? Udah 5. Nah, mungkin aku mau ngasih sedikit info aja kayak fun fact gitu. Kenapa sih ada bilangan pi ini? Gitu. Nah, ini cerita sedikit aja ya, sepengetahuan aku aja. Misalnya nih, misalnya ini nggak nggak termasuk materi, tapi ya berbagi info aja. Misalnya nih, kalian itu membuat sebuah lingkaran. Hanya gila banget. Ya, malah gitu. Ya, ya ampun. Iya, Sorry itu lambangnya mungkin diganti dulu kali ya. tar, udah. Nah, misalnya kalian itu gambar lingkaran nih, gambar atau bikin lingkaran deh misalnya. Nah, terus anggaplah ini adalah suatu titik pusat gitu ya. Nah, terus kalian ini benar-benar hebat, benar-benar kayak presisinya itu benar-benar presisi, sehingga lingkaran ini menjadi lingkaran yang sempurna lah istilahnya. Sempurna artinya bentuk lingkarannya benar-benar bulat. Terus jarak jarak yang ini, jarak pusat ke setiap sisi, artinya ke semua sisi itu benar-benar sama. Sama banget, benar-benar sama. Ini namanya jari-jari ya kalau di matematika. Ini artinya kalian bisa buat lingkaran yang benar-benar sempurna. Terus jarak yang ini tuh semuanya sama. Gitu. Ini sama.
Ini sama. Ya, nah, gitu. Tambahin lagi sekali deh. Nah, gitu. Ini sama juga. Ntar, gue minum dulu. Nah, udah. Nah, terus kalau kalian mau kayak eksperimen gitu, misalnya kalian ukur nih, ukur kelilingnya, ukur keliling atau K. Keliling itu yang ini. Jadi tali ini itu kalian ukur panjangnya berapa, ukur nih benar-benar presisi ukur, dapatlah K ini atau kelilingnya. Itu misalnya kita udah dapat, anggaplah namanya itu K sentimeter gitu. Nah, terus kalian setelah mengukur keliling, kalian juga mengukur diameter. Diameter itu garis dari sisi ke sisi lingkaran, tapi harus melewati ini, harus melewati titik pusat. Misalnya kan ini ya, ini kan jari-jari. Berarti segini itu dua jari-jari. Dua jari-jari itu kan diameter ya. Berarti kalian ukur ini, itu kalian dapetin lagi nih. Ya, anggaplah D. Namanya itu D. Panjangnya D gitu. Nah, terus yang tadi panjangnya K gitu. Nah, uniknya itu setiap kalian bandingin K itu sama D, itu nilainya pasti sama dengan Pi. Jadi berapapun atau sekecil dan sebesar apapun kalian membuat lingkaran, itu pasti kalau kelilingnya dibagi di rasioin sama diameternya, itu pasti akan menghasilkan nilai pi ini. Jadi mau sekecil apapun atau sebesar apapun, kalau dibandingin tetap nih hasilnya pasti pi gitu. Jadi itu sedikit cerita mengenai pi, dan pi ini benar-benar tetap gitu, nggak peduli seberapa kecil dan besarnya lingkaran, yang penting sempurna gitu. Nah, dari sini terus D-nya itu saya kedua ruas saya kaliin D. Jadi di sini itu kali D. Jadi kali D kali D. Jadi ini bisa dicoret. Jadi Pi D. K sama dengan Pi dikali D. Dan D kita tahu itu adalah 2R. Jadi 2 Pi R. Nah, dari sinilah kemudian muncul rumus SD keliling lingkaran. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ke bilangan yang lain. Nomor 6. Nomor 6. Nah, kita balik lagi. Nah, bilangan rasional atau kalau lupa, bilangan rasional itu yang bisa dituliskan sebagai A per B, itu kita bisa bagi menjadi dua kubu lagi, yaitu bilangan pecahan dan bilangan bulat gitu. Nah, bilangan pecahan ini itu tuh bilangan yang misalnya A per B. Nah, B ini tidak membagi habis si A-nya ini, sehingga ada sisanya pembagiannya. Jadi nanti bilangan pecah ini itu menghasilkan bentuk desimal, misalnya 3/2. Nah, 2 kan nggak habis membagi 3 ya, itu sisa 1. Nah, ini jadinya 1,5. Yang ada koma-komaan ini namanya itu bilangan desimal. Nah, tapi kalau yang di sebelah kanan itu terjadi kalau misalnya A per B, B-nya ini habis membagi si A. Jadi habis gitu sisanya 0. Misalnya 4/2 itu 2. Nah, ini juga komanya gak ada, atau kalau maksa ya koma 0 gitu. Tapi itu kan 2,00 itu kan 2. Itu bisa dituliskan dengan 2.
Jadi dengan intuisi seperti di atas itu bisa kita bilang kalau bilangan asli, kita tulis bilangan asli aja soalnya itu kan saling tolak belakang ya, apa yang dinamakan bilangan pecahan ya bilangan yang bukan bilangan asli atau bilangan desimal gitu. Bilangan asli. Eh, kok bilangan asli sih? Bilangan bulat anjir. Sorry, sorry. Bilangan bulat itu gini, kalau di Google itu definisinya seperti ini. Bilangan yang tidak memiliki bagian desimal. Bagian desimalnya itu 0,0000 gitu. Bagian desimal. Contohnya itu ya bilangan yang bulat-bulat aja, misalnya itu tuh dimulai dari min 3, terus ada min 1, 0, terus ada 1, ada 3, ada 6, dan seterusnya. Gitu. Jadi itu bilangan bulat, itu kalau bilangan pecahan ya tinggal ini, pernyataan ini tinggal dinegasikan aja. Nah, aku punya pertanyaan menarik terkait bilangan bulat, bilangan rasional, irasional. Um, Misalnya nih, saya tulis angka kayak gini. Ya, salah-salah. 0,808, 808, 808, 808, terus ini digitnya sampai gak berhenti, terus berjalan. Nah, pertanyaannya, ini termasuk bilangan rasional atau irasional? Atau jangan-jangan bilang bulat lagi? Rasional atau irasional? Nah, pertanyaannya kayak gitu. Rasional atau irasional? Atau bulat, tapi bulat kan nggak mungkin ya. Bilang bulat itu ya kan yang nggak ada desimalnya. Ya udah, ini udah jelas-jelas ada desimalnya. Berarti ini bukan bilangan bulat. Nah, yang pertanyaan itu, ini rasional atau irasional sih? Rasional Gitu. gitu menurutku ya. Ya, apa sih? Rasional menurutku ya. Correct me, Oke, ada bilang rasional. Yang lain, ada 74 orang yang masih bertahan. Tebak aja ini irasional atau rasional. Tadi itu rasional itu contohnya 3/4, setengah, 3. Nah, terus yang ini itu bilangan yang nggak berhenti itu. Jadi yang mana ya kira-kira ini? Ini rasional atau irasional? rasional. Oke, kita rasional, oke. Rasional nggak sih? Irasional. Oke, kita coba coba cari tahu. Ini karena panjang, ini saya copy aja deh. Copy. Paste. Misalnya 0,808, terus nggak berhenti, itu kita anggap aja nilainya X. Kenapa X, Bang? Ya, kita beri nama aja dulu, namanya itu X gitu. Mau kasih nama A, B, itu ya boleh aja. Nah, terus idenya itu saya kalikan dengan 1000. Jadi yang ruas kiri sama kanannya kita kali 1000. Kali 1000. Kali 1000. Nah, yang ini kalau dikali 1000 hasilnya berapa? Kan
komanya tinggal kita geser aja sebanyak 3 satuan itu di sini, di sini, di sini. Jadi komanya itu di sini. Oke, kita tulis dulu. 808 terus. Nah, X-nya saya kali juga dengan 1000. 1000 kali X, ya mudah 1000X. X. Oke. Ini ditulis saja lagi. Nah, ini kita udah punya dua persamaan, yang atas sama yang bawah, tapi saya balik biar enak nanti. Nah, kayak gini. Terus, udah punya dua persamaan. Nah, idenya kita coba kurangin. Kurangi. 1000X kurang X berapa? 999 kan? X. Gampang. Nah, yang ini nih. 808 0, ini. Nah, kan kita kalau ngurangin yang ada komanya ini, yang di depan koma kita kurangi dengan di depan koma, terus yang di belakangnya kita kurangi. 808 itu kalau dikurangi 0 itu berapa? 808 ya. Nah, hebatnya ini tuh kita melakukan hal tadi itu terus dikurangi, ininya bakal dicoret habis nih sama yang ini. Sama yang ini, Deng. Yang ini jadi 808 yang enggak berhenti itu bisa dicoret habis, dikurangi. Jadi ini koma 0 atau segini aja. Nah, ini jadinya kayak gini. 808 sama dengan 999X. Nah, terus kita mau tahu X-nya itu apa? X itu adalah 808 per 999. Nah, yang ini apa? Ini bilangan rasional. Nah, Ya, jadi X itu bilangan rasional. Nah, jadi ngelihatnya itu gini. Misalnya ada bilangan yang nggak berhenti nih di digitnya. Tapi bilangan itu tuh masih punya pola. Masih punya pola kayak 789,7 Nah, kalau ada polanya itu kayaknya bisa deh semuanya kita lakukan dengan metode seperti ini untuk menjadikannya bilangan rasional gitu. Nah, jadi nggak apa ya, nggak selalu bilangan irasional itu yang digitnya terus gitu. Nah, tapi kalau gitu saya coba akar 2 deh, siapa tahu bisa. Oke, akar 2. Nah, ini polanya gimana ini, mohon. Ini polanya benar-benar acak. Nggak ada pola yang terulang gitu ya. Jadi ini tuh nggak bisa kita pakai cara yang tadi gitu. harus berpola rapi nggak sih, Sor? Misalnya 1,123, 123 itu baru bisa kan? Iya, kalau ada pengulangan gitu bisa. Ya kan? Ya, betul itu arah. Oke, ini udah bisa. Sepertinya juga lumayan mudah. Terus saya mau kasih satu satu soal deh. Soalnya itu ya sama lah kayak gini. Soal Mungkin SBMPTN itu mah, bisa dikerjain. Misalnya, apakah 0,9999999 terus itu sama dengan 1? ya Nah, apakah 0,9999999 itu sama dengan 1? Nah, ini bisa dicoba dulu mungkin. Atau ya ditulis saja nanti habis ini bisa dicoba apakah benar gitu. Ini kalau orang awam ngelihatnya kan, loh, ini kan kurang kurang dari 1 gitu kan. Ya coba bisa dibuktikan ya. Ini persis sama dengan yang tadi. Itu 0,99 ini kita misalin aja, misalnya Y.
Terus kita kali 1000. Bukan. Bisa Kali tuh. Kita kali 10. Bisa. 10 aja. Kali 10. Nah, terus kita kurangi. Ini jadi 9Y. Ini jadi 9 aja. Nah, ini membagi habis nih. Dikurangi habis nih. Kurangnya bisa 9. 9 sama dengan 9Y. Ya, gampang. Y-nya sama dengan Sama dengan 1. 1. Nah, tadi ini tuh sama dengan Y. Dan Y-nya sama dengan 1. Berarti ini sama dengan ini. Gitu. Atas dan antara. Lalu yang kedua ada kata depan yang berfungsi menyatakan arah. Asal kata depan tertentu juga dapat Waduh. sebuah media untuk menjelaskan tentang arah asal. Nah, jenis kata depan Siap. Kata depan. Bentar gua mute dulu deh. Oke, udah aman harusnya. Oke, gitu ya. Jadi ini kalau pengulangannya 1 kali ini 999 itu kita cuman kali 10 aja problemnya udah selesai. Bisa kalau pengulangannya tiga angka gini 808 itu kita kalinya kali 1000 gitu. Oke. Terus nomor 7. Nomor 7. Nah, bilangan bulat itu dibagi jadi bilangan negatif dan bilangan cacah. Lewat anjir. Bilangan negatif dulu deh. Negatif itu apa sih? Itu bilangan yang lebih kecil dari 0. Gitu. Contohnya itu ada min-minan. Kok lagi anjir. Nah, kalau ada yang bingung mungkin min setengah kan dikurang dari 0. Ya, itu betul. Itu juga bilangan negatif namanya. Tapi karena kita nulisnya di baganya kayak gini, jadi bilangan bulat itu bilangan negatif. Jadi kita mau yang bulat aja deh gitu ya. Tapi kalau ada yang nanya min setengah itu bilangan negatif atau bukan, itu negatif. Nah, terus 8 ada bilangan cacah. Ini definisinya aku kurang tahu, tapi bilangan cacah itu bilangan bulat yang dimulai dari 0. Bilangan bulat yang dimulai dari 0. Dari 0. Jadi bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat garis bilangan yang kita buat tadi, yang ini nih, yang segini nih, yang dari 0 terus ke kanan, itu cacah. Tapi yang ke kiri dari 0 itu namanya bilangan negatif. Gitu. Nah, terus lanjut lagi, bilangan cacah itu kan termasuk dari 0 sampai bilangan positif bulat lainnya ya.
Nah, jadi ada 9 itu ada bilangan 0. Bilangan 0. Ya, bilangan 0 contohnya cuma 0. 10. Terus ada bilangan asli. Asli. Nah, bilangan asli itu yang ini kan cacah ya. Yang ini nih cacah. Kalau nolnya kita ambil, itu jadinya bilangan asli. Nah, bilangan asli ini tuh bilangan yang kita gunakan untuk menghitung apel yang ada di kehidupan nyata atau bukan abstrak gitu. Artinya menghitung barang gitu. Kan bukan dimulai dari nol, dimulai dari 1, 2, 3, 4 gitu. Bilangan asli, bilangan untuk menghitung, ya gitu aja deh definisinya. Menghitung untuk berhitung aja deh, biar gampang berhitung. Itu ini mungkin bukan definisi formalnya, tapi ini kayaknya udah merepresentasikan apa itu bilangan asli. Jadi kalau kita berhitung itu pasti dimulai dari 1, 2, 3, 4 terus sampai 100 atau lanjut mungkin kalau masih kuat. Ya, betul. 1, 2, ya. Itu boleh. Itu bilangan asli mungkin definisinya bisa bilangan yang dipakai waktu main petak umpet itu boleh. Jadi dimulai dari 1, 2, 3, 4. Oke, lanjut. Ini gampang ya. Kasih contoh dulu deh. Itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, terus apa lagi? Nah, bilangan asli ini sebenarnya udah selesai, tapi di sini karena kemarin ada bahas bilangan prima, makanya kayaknya harus dibagi deh gitu. Nah, bilangan asli itu juga bisa kita definisikan sebagai bilangan positif. Jadi bilangan asli atau bilangan positif itu sama. Gitu. Jadi bilangan positif dan bilangan asli itu bisa disamakan lah, walaupun sebenarnya bilangan positif itu lebih luas. Karena kan bilangan positif ada plus setengah, ada plus 3/2, ada plus 9/5. Tapi karena kita ngomonginnya di bawah bilangan bulat, ya bilangan asli harus bulat gitu. Nah, terus bilangan asli itu mau dipecah lagi, satunya saya ambil, terus 2, 3, 4, 5-nya nanti dipecah lagi, jadi gitu. Jadi satunya diambil dulu, ada bilangan satu. Ya ini ya satu gitu. Satu. Ini harus, kenapa di sini salah cuy? Ya ampun. Nah, di sini bilangan satu. Ya ini satu gitu. Terus yang ini harusnya gini. Bilangan 0. Itu 0. Ini ya deh Lul. Ini ada gak yang masih nyebut bilangan 0 itu kosong? Kosong itu kan benar-benar gak ada apa-apanya ya. Tapi kalau 0 itu ada bilangannya, ada bilangan 0. Mungkin kalau kalau 1, 0 gitu, kayaknya bukan gitu deh penyebutannya, harusnya 1, 0. Oke, ada bilangan 1, terus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya itu saya bagi jadi dua lagi.
Yang pertama itu adalah bilangan komposit. Ini mungkin lumayan asing. Apa sih itu bilangan komposit? Tapi ini aku sering muncul di TO-TO deh. Ntar ya aku tambah. Anjir salah. Bilangan komposit. Ini di bawah deh biar lega. Komposit. Ya, bilangan komposit ini bilangan bulat. Ini dia bilangan bulat karena kan bilangan komposit ini terletak di bawah bilangan bulat ya. Jadi bilangan bulat yang tidak prima. Nah, jadi bilangan bulat yang tidak prima itu namanya bilangan komposit. Mungkin nanti bisa ketemu di tryout karena soalnya dulu bilangan komposit ini lumayan sering muncul di PK. Jadi ya bagusnya kita tahu dulu bilangan komposit itu. Nah, sederhananya bilangan komposit itu ya di luar bilangan prima, tapi tidak termasuk satu. Itu ya. Kan satunya tadi udah saya pecah tuh. Nah, bilangan selain satu itu ada bilangan komposit dan bilangan prima. Oke, kita mungkin definisikannya segini dulu, nanti kita perpanjang. Ini contohnya apa? Contohnya itu 4, terus 6, 8, 9, 10, 12. Pokoknya yang bukan prima dan bukan satu. 14 dan lain-lain. Oke, kita bahas yang terakhir. Yang terakhir adalah bilangan prima yang kemarin dibahas. Jam berapa, Bang? Nggak tahu sih. Bilangan prima. Bilangan prima itu adalah, kalau di SD sih mungkin definisinya bilangan yang hanya dapat dibagi dirinya sendiri gitu ya. Cuman itu kayaknya nggak mewakili bilangan prima itu. Jadi bilangan prima kok bilangan prima lagi. Bilangan yang hanya memiliki dua faktor bulat. Jadi saya maunya faktornya itu harus bulat gitu ya, nggak boleh setengah gitu. Jadi satu, misalnya dua deh, dua itu kan prima ya. Nanti ada yang gini, loh dua itu kan faktornya banyak, ada setengah kali dua, eh ada setengah kali empat maksudnya, terus ada banyak lagi lah yang disusun-susun. Nah, yang diminta itu bukan faktor yang kayak gitu. Jadi kita faktornya mau bulat gitu ya, satu dua tiga dan seterusnya. Bukan nol juga sih. Faktor bulat positif gitu lah. Faktor bulat kan dua ya. Nah, dua ini apa aja? Faktor bulat yaitu bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Nah, jadi definisi primanya kayak gitu. Bilangan yang hanya memiliki dua faktor bulat
yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Misalnya 7, 3, 2, dan lain-lain. Itu dimulai dari 2, terus 3, terus 5, 7, ada 11, 13, 17, 19, 23, dan lain-lain. Ini nggak perlu dihafal sih, cuman dilihat aja, oh ini cuma punya dua faktor nih, oh berarti dia prima. Nah, untuk memperjelas bilangan komposit ini, itu kita negasikan aja ini pernyataan bilangan prima ini. Jadinya itu bilangan ya nggak cukup. Bilangan yang memiliki lebih dari dua faktor bulat. Gitu. Jadi itu misalnya yang kayak gini ya. Ini kalau mau dibuktikan itu bisa misalnya 4 itu kan berapa aja faktornya? Ada 1, ada 2, ada 4. Ini kan 3 ya, berarti lebih dari 2. Berarti dia termasuk bilangan komposit. Gitu. Kayaknya udah semua deh dibahas tentang sistem bilangan kita. Ini lumayan panjang ternyata anjir. Bilangan prima.